Wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman kelas A420. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia SD2, Ibu Dr. Sunarti MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fonologi dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar. Baik, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama, Bella Rustiana dengan NPM 201446000139. Yang kedua, Awaludin Pangestu dengan NPM 201446000144. Yang ketiga, Nur Aisyah dengan NPM 201446000154. Yang keempat, Safitri Munawaroh Rosyadi dengan NPM 201446000157. Dan yang kelima, Zain Zainal Akbar dengan NPM 201446000298. Langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah pengertian fonologi. Fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon dan logi. Fon artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan-runtutan bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Fonologi juga menganalisis dan mengkaji tentang pemanfaatan berbagai macam bunyi bahasa yang dihasilkan dari bahasa-bahasa dan pemanfaatan sistem-sistem untuk mengontraskan ciri-ciri bunyi yang terdapat dalam bahasa-bahasa. Fonologi adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa dan memiliki dua sudut pandang, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah suatu ilmu yang memandang bahasa hanya sebagai bunyi utuh, sedangkan fonemik memandang bahasa sebagai suatu unsur yang membedakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Pangestu dengan NPM 201446000144. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fonologi bahasa Indonesia. Fonologi dalam tataran ilmu bahasa dibagi menjadi dua, yakni fonetik dan fonemik. Yang pertama kita bahas fonetik. Fonetik menurut Abdul Chair adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut KBBI, fonetik adalah bidang linguistik tentang pengucapan, penghasilan bunyi ujar atau sistem bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, fonetik adalah ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dan bunyi itu dihasilkan. Kemudian, Chair membagi urutan proses terjadinya bunyi menjadi tiga. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris dapat juga disebut fonetik organis atau fonetik fisiologis. Fonetik artikulatoris mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi, bahasa, dan klasifikasi bunyi. Fonetik ini mempelajari masalah alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi dalam bahasa itu, mekanisme arus udara yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa itu dibuat, mengenai klasifikasi bahasa yang dihasilkan, serta kriteria yang digunakan mengenai sibel dan juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri supragemental seperti tekanan, jeda, durasi, dan nada. Kemudian fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara.
antara lain membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Kemudian juga mempelajari skala desibel, resonansi, akustik produksi bunyi, serta pengukuran akustik itu. Kajian fonemik akustik lebih mengarah pada kajian fisika daripada kajian linguistik, meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bunyi-bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Dalam hal ini, membahas mengenai struktur dan fungsi alat dengar, serta mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu, sehingga bisa dipahami. Kemudian, setelah fonetik, ada fonemik. Nah, fonemik menurut Abdul Chair adalah cabang studi fonologis yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Sedangkan menurut Ahmad Muwafaq, fonemik merupakan cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujar atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Dengan demikian, fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Fonem dihasilkan dari gerakan organ-organ bicara terhadap aliran udara di paru-paru sewaktu seorang mengucapkannya. Contohnya, susunan huruf adik. Adik terdapat 4 huruf, A, D, I, dan K. Susunan fonem juga adik, A, D, I, K. Jumlah fonem 4 karena A, D, I, dan K. Kemudian kata yang terbentuk adik. Kemudian ada ingat, jumlah huruf 5, I, N, G, A, T. Kemudian susunan fonem 4 karena NG dibaca eng, berarti ing, I, eng, A, T. Jumlah fonem 4 karena NG dibaca eng. Kata yang terbentuk ingat. Kemudian ada nyanyi, jumlah hurufnya 6, Y, A, N, Y, I. Kemudian susunan fonemnya 4 karena NJ baca nye, jadi tambahi A dari nyanyi. Jumlah fonem 4, kata yang terbentuk nyanyi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fonologis anak. Menurut Gould, menyatakan bahwa untuk memperoleh bahasa, anak-anak harus menemukan perbedaan fonetik yang akan digunakan dalam budaya bahasa mereka dan melakukannya dengan diskriminasi antara hampir semua unit fonetik bahasa yang diketahui. Selama tahun pertama kehidupan anak mulai memahami ujaran dengan membentuk peta persepsi dari ujaran yang didengar di lingkungan mereka. Di dalam memperoleh bahasa terkait dengan pemerolehan sintaksis, semantik, dan pemerolehan fonologi, dalam pernyataan tersebut bahwa memperoleh bahasa anak harus menemukan perbedaan fonetik. Sedangkan dalam tahun pertama, anak memahami ujaran perkataan dengan membentuk peta persepsi atau pernyataan dari perkataan mereka, dari apa yang didengar anak di lingkungan mereka. Dalam memperoleh terkait sintaksis, semantik, dan memperoleh fonologi, dalam tahap memperoleh bahasa anak-anak yaitu tahap protoliterasi, pada periode ini kemampuan membaca yang ditunjukkan anak-anak berakar dari keterampilan berbicara. Dalam memperoleh perkembangan bahasa mempunyai variasi dari setiap individu. Variasi yang pertama, variasi performance yang timbul berdasarkan keturunan dalam bentuk kemampuan perbedaan tipe belajar. Yang kedua, variasi lingkungan yang disebabkan oleh perbedaan dalam input
pada anak yang berbeda. Yang ketiga, variasi linguistik yang timbul dari sejumlah pilihan yang berbeda pemerolehan bahasa, terutama jenis struktur. Selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya belajar membaca. Yang pertama, kesadaran fonologis. Proses ini mengacu pada struktur bunyi dari bahasa ucapan. Biasanya memiliki kesadaran fonologis lewat tugas penghapusan fonem. Yang kedua, pembacaan fonologis. Proses ini membaca kata-kata secara terisolasi. Guru kadang menyebut kemampuan ini sebagai pengkodean kata. Untuk mengukur kemampuan ini, anak diminta membaca kata-kata yang terisolasi. Yang kedua, pengaksesan kosakata. Proses ini mengacu kepada kemampuan anak mengeluarkan fonem-fonem dari memori jangka panjang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan membaca permulaan pada siswa. Membaca pada tahap awal disebut membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan kegiatan memahami arti tulisan yang baru dimulai, baik sekali jika dilakukan sejak dini. Ketika otak yang bekerja pusat dalam menangkap bahasa dan gaya tarik terhadap kata, tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan pola kematangan anak untuk siap diajar membaca. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan fisik, sosial, dan kejiwaan. Durkheim pada tahun 1966 telah mengadakan penelitian tentang pengaruh membaca dini pada anak-anak. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada efek negatif pada anak-anak dari membaca sejak dini. Siswa yang diajar membaca sebelum masuk SD pada umumnya lebih maju di sekolah dari siswa yang belum pernah memperoleh pelajaran membaca sejak dini. Orang lain termasuk orang tuanya. Tujuan membaca permulaan. Heru Santoso dalam Salah Abbas 2006-103 beliau mengungkapkan bahwa metode membaca permulaan bertujuan untuk membina dasar-dasar mekanisme membaca, mampu memahami dan menyuarakan kalimat sederhana yang ditulis dengan intonasi yang wajar, serta dapat membuat anak membaca dan menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, Wardani 1995-56, beliau menyatakan bahwa tujuan utama dari metode membaca permulaan ini yaitu agar dapat mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa sehingga anak-anak dapat menyuarakan tulisan tersebut. Tujuan membaca dalam Depdikbud 1991 adalah yang pertama, memupuk dan mengembangkan kemauan cara membaca siswa. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali huruf. Ketiga, melatih siswa untuk mengubah tulisan menjadi suara dan tulisan. Keempat, melatih keterampilan siswa mampu membaca sesuai teknik tertentu. Kelima, melatih siswa untuk memahami kata-kata yang dibaca dan mengingatnya. Yang keenam, melatih siswa dapat menetapkan arti dari sebuah kata dan kalimat. Yang ketujuh, mengungkapkan ide atau pesan sederhana secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, menurut Wasit dan Sunender tahun 2008, tujuan pembelajaran membaca bagi tingkat pemula adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali lambang-lambang atau simbol-simbol bahasa. Yang kedua, mengenali kata dan kalimat dengan mengenal lambang-lambang, sehingga siswa akan mengenal kata kemudian mengenal kalimat-kalimat. Yang ketiga, menemukan ide pokok dan kata kunci. Dan yang keempat, menceritakan kembali cerita-cerita pendek. Selanjutnya, pembelajaran fonologi di sekolah dasar. Anak-anak pada usia sekolah dasar cenderung lebih suka bermain, karena pada masa ini adalah masa bermain. Jadi, pembelajaran yang diberikan sebaiknya didasarkan pada prinsip bermain, agar anak memiliki motivasi untuk belajar, dapat bereksplorasi, dan mendapatkan pengalaman baru. Adapun metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk materi fonologi di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Pertama, ada metode Foxfire.
Metode Foxfire adalah metode penugasan atau pemberian tugas kepada peserta didik. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran fonologi karena siswa akan memiliki pemahaman yang matang melalui pengerjaan tugas setelah mereka memahami konsep fonologi. Misalnya, siswa diberi tugas untuk mendata huruf A yang ada di depan, di tengah, dan di akhir kata. Yang kedua ada metode penugasan kelompok. Pembelajaran fonologi dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satunya adalah melalui penugasan kelompok. Di antaranya, guru dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut terdiri dari berbagai tingkatan prestasi siswa, jenis kelamin, maupun suku. Guru menyajikan materi pelajaran, kemudian siswa dengan anggota tim kelompoknya saling berdiskusi untuk memastikan seluruh anggotanya menguasai materi yang dipelajari. Kemudian guru memantau dan berkeliling untuk melihat adanya kemungkinan siswa yang memerlukan bantuan guru. Yang ketiga ada metode diskusi. Diskusi dengan teman akan melatih kemampuan berbahasa anak. Penggunaan bahasa tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain, karena bahasa sendiri digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu diciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif, sehingga anak merasa nyaman untuk berdiskusi. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada perkembangan bahasa anak, karena anak tidak hanya sebagai pengguna bahasa yang pasif, melainkan juga sebagai pengguna bahasa yang aktif. Yang keempat ada metode outdoor study. Tempat terbuka atau outdoor juga dapat dijadikan tempat yang menarik untuk pembelajaran fonologi. Di tempat terbuka, anak akan menemui banyak benda-benda nyata yang menarik hati mereka. Nah, pada kesempatan inilah guru dapat memantapkan pemahaman fonologi kepada peserta didik dengan mengambil contoh benda-benda nyata yang ada di sekitar peserta didik. Yang kelima, metode listen and repeat. Metode lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran fonologi di sekolah dasar adalah metode listen and repeat. Listen and repeat adalah suatu metode di mana guru memberikan contoh pelafalan kemudian siswa menirukan. Dengan metode ini, guru dapat membenarkan pelafalan siswa yang salah, sehingga semua huruf dan kata dapat dilafalkan oleh siswa dengan baik dan benar. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembelajaran fonologi di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan huruf dan bunyi. Pengenalan huruf dan bunyi dapat dilakukan dengan cara guru mengenalkan huruf-huruf kepada anak dan bagaimana bunyinya, seperti huruf-huruf vokal dan huruf konsonan. Pada huruf vokal, udara dikeluarkan tanpa hambatan, sedangkan pada huruf konsonan ada hambatannya. Yang kedua, penulisan huruf ucap tulis. Misalnya, guru memberikan contoh pelafalan huruf A. Kemudian, siswa mengulangi apa yang telah diucapkan oleh guru dan menulis kembali apa yang telah siswa dengarkan. Yang ketiga, ada menyanyi. Guru dan siswa dapat bersama-sama menyanyikan lagu tentang huruf-huruf. Keempat, ada mengeblat. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menebalkan huruf dan menyambungkan titik-titik menjadi suatu huruf tertentu. 5. Menyusun huruf dan membacanya. Guru menyediakan huruf acak, kemudian meminta siswa untuk menyusunnya menjadi sebuah kata yang benar. Keenam, membuat kata dari huruf tertentu. Guru membuat huruf acak, kemudian guru meminta siswa untuk membentuk sebuah kata. Misalnya, kata apa yang terbentuk dari huruf C, kata apa yang terbentuk dari huruf P, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang fonologi dan pembelajarannya di sekolah dasar.
Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.